Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwa Setyaningrum, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli. Sebelum kita menuju klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli, kita akan membahas sedikit mengenai pengertian kesalahan berbahasa. Apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa merupakan suatu penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penyimpangan berbahasa secara sistematis diartikan sebagai suatu penyimpangan berbahasa tidak acak dan berlaku secara umum. Sedangkan konsisten merupakan proses penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu bagaimana sih klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli? Kali ini saya akan membahas klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan. Yang pertama ada berdasarkan tataran linguistik, dan yang kedua berdasarkan kegiatan berbahasa, yang ketiga adalah berdasarkan sarana, yang keempat penyebab kesalahan, dan yang terakhir adalah berdasarkan frekuensi. Klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan yang pertama yaitu berdasarkan tataran linguistik. Terdiri atas 5 bentuk kesalahan, yaitu terjadi pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan berbahasa. Terjadi ketika penutur bahasa melakukan 4 kesalahan keterampilan berbahasa. Yang pertama ada menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Untuk berdasarkan sarana terbagi atas 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Kemudian kesalahan berbahasa dalam penyebab kesalahan terdiri atas 2 hal. Yang pertama ada karena pengajaran, yang kedua karena interferensi. Sedangkan klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi terjadi karena yang pertama seringnya melakukan kesalahan dan yang kedua jarang melakukan kesalahan. Contoh kesalahan dalam bidang fonologi diantaranya adalah salahnya pelafalan fonem I menjadi fonem E. Contohnya pada kata air menjadi air. Dalam bidang morfologi, salah satunya adalah tidak dilakukannya peluluhan fonem. Contohnya pada kata tumis, ketika diberi awalan me menjadi menumis. Sedangkan seseorang yang melakukan kesalahan berbahasa menulis dengan cara mentumis. Pada bidang sintaksis terkait penggunaan kalimat. Contohnya, saya ndak bisa melakukan hal itu. Kata ndak pada kalimat tersebut merupakan kata yang berasal dari penyerapan bahasa daerah. Sehingga kesalahan pada tataran sintaksis salah satunya karena pengaruh bahasa daerah. Contoh kesalahan berbahasa dalam bidang semantik salah satunya yaitu karena pasangan yang seasal. Contohnya pada kata kurban dan korban. Kedua kata tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Dan kedua kata tersebut merupakan sama-sama kata baku pada bahasa Indonesia. Akibat ketidakhati-hatian seorang pemakai bahasa, kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya. Contohnya, daging korban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Contoh yang kedua, jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Kedua contoh tersebut merupakan kalimat yang tidak baku, sedangkan yang baku adalah daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah
bisa dipastikan. Sedangkan salah satu contoh kesalahan berbahasa dalam bidang wacana itu sering dilakukan ketika seorang penulis dengan tidak memerhatikan ketentuan menulis paragraf. Misalnya, seorang penulis menulis satu kalimat untuk satu paragraf. Sedangkan idealnya satu paragraf terdiri atas ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Salah satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa dalam kegiatan menulis yaitu ketika kita menulis kata apotik yang seharusnya ditulis dengan kata apotek. Contoh klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan sarana yaitu yang pertama lisan, kesalahan berbahasa ketika seseorang berbicara, dan yang kedua tulisan, ketika seseorang melakukan kegiatan menulis. Untuk klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan kesalahan terbagi atas dua. Yang pertama, pengajaran. Hal tersebut bisa terjadi dalam proses belajar bahasa. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri atau bisa dilakukan oleh pengajarnya. Yang kedua yaitu interferensi. Interferensi di sini diartikan sebagai masuknya bahasa pertama dalam bahasa kedua yang sifatnya bisa merusak kaidah bahasa kedua. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi bisa terjadi pada dua tingkatan. Yang pertama, sering melakukan kesalahan, dan yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Sering dan jarangnya pemakai bahasa dalam melakukan kesalahan bergantung pada kompetensi dan kewaspadaan dari diri pengguna bahasa. Baiklah sahabat belajar, demikianlah pemaparan klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.